Jadi untuk apa namanya benih-benih kopi yang kita kasih bantuan ini seperti tadi saya bilang bukan benih kopi sembarangan. Nah ini kita runut dari awal, jadi dia harus berasal dari kebun induk yang sudah dilakukan penelitian ya Pak Kabid, Pak Kadis. Biasanya itu penelitiannya itu menurunkan tim dari Dirjenbun, tim dari dinas kabupaten atau provinsi, balai besar. Nah itu nanti turun peneliti pemulia, dia akan mengidentifikasi jenis kopinya segala macamnya, yang memang harus punya spesifikasi sesuai lokasinya gitu. Nah kebetulan di Aceh ini ada ternyata kopi Gayo 3, varietas Gayo 3 itu jadi dikembangkan. Nah kebun induknya kita kita tetapkan berdasarkan SK Menteri, akhirnya nanti terbit SK Menteri. Nah bijinya itu, biji dari kebun induk itulah yang sekarang dibesarkan jadi bibit, yang insya Allah nanti akan kita kasih bantuan ke Kabupaten Gayo Lues, varietas 3 itu. Nah bibitnya itu nanti tentunya akan melalui proses sertifikasi untuk menjamin legalitas dan kualitas benih itu. Nah biasanya kalau di sini yang melaksanakan sertifikasi itu UPTD yang di Provinsi Aceh, Bu. Nah itu disertifikasi oleh tim, nanti setelah disertifikasi itu ada tanda legalitasnya, akan diberi label biru di tiap polybagnya tanamannya. Nah setelah itu baru proses untuk penyaluran ke kelompok tani, itulah yang diserahkan ke kelompok tani benih-benih itu Bu. Untuk varietas 3 itu sendiri mungkin apa ada dia khusus ketinggiannya berapa gitu kalau dia bisa hidup? Ada tentunya uji multi lokasinya sebelumnya ada. Nah, secara spesifiknya ada. Nah, seperti itu, Bu. Berarti minimal ketinggian yang bisa ditanam itu berapa itu? Kalau di sini sampai berapa? 800 ya? 800 ke atas. 800. Tapi di Kementan itu biasanya ada ringnya. Dari misalnya berapa 800 atau 1000 sampai 1600. Nah, kalau di sini alhamdulillah dapat ring itu, makanya teman-teman dinas ya Pak yang malah mengusulkan ya untuk Gayo 3 itu ya. Nah, memang kesesuaian lahannya pas, cocok gitu. Berarti berapa banyak tuh nanti Pak bibit yang mungkin akan disalurkan untuk tahun ini sendiri, Pak? Kalau untuk tahun ini yang dalam waktu dekat ini insya Allah Pak Kabid, Pak Kadis ya, kita kemarin sepakat Desember ini insya Allah udah salur. Nah itu sekitar 100.000 bibit, 100.000 bibit untuk permajaan dengan luasan 100 hektar. Untuk perluasan 1.500 hektar. Iya, itu rencananya perluasan. Satu kecamatan 4 kelompok. Untuk perawatannya sendiri itu bagaimana gitu Pak? Ada khusus atau biasa aja untuk merawat kopi seperti yang lainnya atau bagaimana? Kalau perawatan tadi kita udah ngobrol dengan Poktan, mereka pada dasarnya Bu sudah pengalaman banget di kopi gitu. Pengalaman di kopi, jadi kita berdasarkan itu mungkin mereka diserahkan bibit yang unggul bermutu itu. Nah nanti perawatan memang akan mereka lakukan sendiri, cuman izin barangkali untuk tahun ini Pak Kadis kita belum bisa menyediakan pupuknya segala macam, tapi tahun depan insya Allah apalagi 1.500 mudah-mudahan bisa kita bantu di situ. Gitu. Berarti untuk tahun depan juga sampai 2000 sekian ya Pak, kata Pak Bupati 2002. Jadi begini, hasil rapat dari kementerian waktu itu diprioritaskan 1.600 untuk Gayo Lues itu, yaitu permajaan 100 untuk pengembangan 1.500. Kemungkinan itu akan yang lebih dekat ini tim orang ini maksudnya yang datang dari BPPT ini, dia fokus untuk permajaan dulu. Yang 1.500 tadi itu sedang dalam penggodokan dalam hal proses. Itu berarti prioritasnya. Nanti dari 2025 sampai 2026 itu memang sudah ada list di kementerian itu udah 4.000 hektar dan 2027 1.000 hektar dari prioritas kementerian itu sampai 2027 5.000 hektar katanya. Itu hasil rapat dari Kementerian Pertanian beberapa bulan yang lalu. Jadi kalau masyarakat nanti nih Pak mau mendaftar gitu untuk mengikuti program ini, bagaimana nih Pak? Pendaftaran melalui kelompok tani di desa, nanti kan melalui kelompok tani, kemudian kita verifikasi lahannya, kita buat CPCR dan diajukan proposal ke dinas gitu loh. Luasan lahan untuk masyarakat sendiri bagaimana Pak? Apakah harus memang 1 hektar untuk satu masyarakat atau kurang dari 1 hektar? Kurang bisa, tapi targetnya itu kemungkinan kan nggak mungkin semua yang punya lahan
1 hektar, mungkin ada yang setengah hektar, ada yang nanti itu kita verifikasi nanti melalui poligon, kita buat poligon nanti melalui menggunakan aplikasi satelitnya itu kan, itu kita pantau nanti melalui itu gitu. Berarti Pak untuk tahun 2025 ini aja ya Pak, ini mungkin 2 bulan lagi udah 11-12 gitu. Target kita tuh berapa tuh Pak berarti harus kita ini? 2025 ini mungkin ini sedang dalam skema pembuatan perjanjian dengan pihak pengadaan, apakah sempat, ini kan waktunya akan mepet ini, skema semacam apa yang dibuat nanti kan, karena targetnya itu memang 1.000, karena anggaran ini anggaran biaya tambahan di akhir tahun memang ini kan, mungkin yang 1.500 itu membuat kontraknya di 2025 ini, mungkin itu kan harus penanaman membuat lubang itu kan. Sampai di mana habisnya nanti segitu dulu, kita sekemampuan kita dulu gitu. Itu belum tahu kita petunjuk berikutnya dengan berupa apa ya. Tapi yang jelas target dari 25 sampai 2027 5.000 hektar. Untuk lokasi sendiri mungkin ada yang kita prioritaskan gitu Pak, di mana kita tanam? Yang jelas prioritas kita ya tidak termasuk ke Taman Nasional Gunung Loser ataupun hutan lindung yang pada saat ini, karena kita ini Kabupaten Gayo Luas itu kan 30 hektar, 30% itu kawasan itu itu yang bisa kita garap. Sisanya 70% itu termasuk hutan lindung, termasuk kawasan ekosistem Taman Nasional Gunung Loser. Jadi di dalam yang 30% itu, dan itu tidak kita tentukan, yang penting persyaratan lahan itu sudah memenuhi syarat, ketinggian dan yang lain-lain dan kemiringan gitu loh. Dari 11 kecamatan di mana aja boleh? Di 11 kecamatan, tapi kan ada beberapa kecamatan di kita ini agak rendah, seperti Kecamatan Putri Betung, Kecamatan Tripijaya, Pining gitu. Tapi ada sebagian lahan mereka itu di atas 800 ada juga. Jadi itu kita verifikasi, nanti kita setelah proposal mereka diajukan ke kita, nanti dengan titik koordinat nanti kita bisa koordinasikan dengan penyuluh di lapangan. Untuk kelompok tani tadi nih Pak, mungkin kan ada masyarakat kita mungkin tinggal di area Brangkeceren, tapi mereka berkebun di daerah Pantai Cuaca atau Agusan gitu Pak. Jadi itu masuk kelompok taninya itu di mana mereka Pak? Oh ya, itu banyak pertanyaan tadi dalam diskusi dengan semua kepala desa, camat tadi, itu menjadi karena kelompok tani itu berdasarkan domisili, di mana dia domisili, umpamanya dia di Blangkeceren dia berdomisili, kebunnya bisa di mana saja. Maksudnya apakah di Putri Betung, apakah di Pantai Cuaca. Nanti yang terpenting kepala desa dan camat itu tahu bahwa masyarakat Blangkeceren itu berkebun di Pantai Cuaca. Nanti kita membuat surat pernyataan bahwa beliau tinggal di Blangkeceren. Bisa saja, karena berdasarkan CPCL ataupun berdasarkan kelompok tani itu berdasarkan domisili, di mana domisilinya kebunnya nggak apa-apa di mana-mana saja. Nah. Tapi kalau misalnya di suatu kampung tidak banyak mungkin petani kopinya gitu Pak, mungkin itu cuma 1-2 orang. Kelompok tani itu sendiri ada minimal kelompok yang harus berapa orang gitu? Iya, kelompok tani itu memang dari kementerian sudah ditentukan 30 orang ya, lebih kurang itu 30 orang dalam satu kelompok tani. Nanti baru ini kan baru dibuat itu kelompok tani, setiap desa itu banyak itu dibuat. Tapi belum sampai ada satu kelompok tani mungkin baru 5 orang, 10 orang. Nanti ketika dia, karena kelompok tani itu ada jangka waktunya, itu enggak setiap hari bisa dibuat kan. Nanti kelompok tani yang baru ini kita masukkan ke kelompok tani yang ada di dekat domisilinya itu. Untuk PNS sendiri dia Pak, apakah dia dimasukkan ke kelompok tani juga atau masuk ke dinas itu gitu? Masuk juga ke kelompok tani, karena maksudnya dia mesti terdaftar ke Simluhtan. Dia mesti terdaftar ke Simluhtan, ya CPNS ataupun TNI Polri itu bisa saja mau berkebun masuk ke kelompok tani, gitu loh. Untuk bantuan sendiri nanti apa saja yang kita berikan itu? Sementara ini bantuan bibit yang seperti Bapak tadi bilang, udah itu ada HOK ya, harus kerja untuk pembuatan lubang gitu, ada bantuan sedikit gitu, nggak banyak gitu, nggak bisa kami bilang apanya nanti nggak semangat orangnya ya. Jadi sekarang untuk
pembuatan lubang sama bibitnya tadi. Bibit ya. Tapi untuk mungkin Pak ya 2026 mungkin bibit akan diprioritaskan, akan itu kita usahakan. Atau kalau tidak memang bibit atau seperti apa yang dibutuhkan seprodi yang lain, pemerintah daerah berupaya untuk mencari dana untuk membantu itu, untuk sharingnya. Jadi nanti kalau hasil kopi mereka ini Pak, kan kita nih ikut program pemerintah nih Pak. Mereka jualnya kemana? Apakah nanti ada lembaga seperti koperasi di bawah pemerintahan atau mereka bisa jual ke pengepul seperti biasa? Itu bebas ya, intinya kita bukan mendominasi harus dijual ke sini, harus dijual ke sana, mengikuti harga pasar. Ataukah dia berbentuk koperasi ya silakan berkoperasi ataupun dijual ekspor atau kemudian itu terserah. Kita tidak masuk, pemerintah daerah tidak masuk lagi ke ranah itu bebas itu. Yang terpenting bisa meningkatkan ekonomi keluarga masyarakat Gayo Luas yang ada di Gayo ini. Kemarin kan Pak Bupati sempat ke Medan untuk hilirisasi kopi itu Pak. Itu kedepannya peran Pemkab sendiri itu bagaimana tuh Pak tentang hilirisasinya? Apakah sudah mulai dipilihkan perusahaan yang akan bekerja sama enggak? Bisa saja, maksudnya koperasi yang ada, usaha yang ada mungkin kita cuma mengarahkan, tapi kita tidak berperan aktif di dalam sana. Kita mengarahkan, katakanlah baru-baru ini ya kita berkunjung ke PT Ujang Jaya, Starbucks yang ada di Medan. Mereka pada intinya ingin membantu, ingin mendorong kemajuan kopi di Gayo Luas. Tidak ada maksudnya kita ingin mendominasi untuk menguasai pasaran, bukan ke arah itu. Mereka juga akan bersaing di pasaran. Mungkin harapan kita nanti Pak dengan ada pengembangan kopi untuk peningkatan PAD dan ekonomi kesejahteraan masyarakat Jawa ini bagaimana Pak? Tentunya kan ke sana arahnya, peningkatan PAD, nanti kan ada cukai, ada apa ya, PAD nanti untuk hasil bumi ya. Itu ada nanti kita atur dalam peraturan pemerintah nanti. Untuk ini kan sebelum dilakukan penanaman tentu kita harus edukasi dulu masyarakat. Iya. Ini untuk tahun depan, apakah di beberapa bulan sebelum ataukah sudah ditentukan waktunya kapan? Itu pertama. Kemudian apakah masyarakat udah tahu nih di bulan berapa nanti penanaman itu dilakukan atau pembagian bibitnya? Diprioritaskan seperti informasi dari balai. Ketika ini kalau jadi ya untuk prioritas proyeksinya 2025 ini mungkin di bulan Desember itu sampai ya 100 hektar ya. Desember udah selesai, tapi yang 1.500-nya itu mungkin kalau jadi itu di bulan 3 atau di bulan 4 ya. Itu implementasinya. Berarti target kita dalam 2 tahun ini harus selesai gitu Pak? Target untuk dalam 2 tahun ini menurut kementerian 2 tahun ini yang 4.000 hektar mesti selesai. Berarti ada kemungkinan kalau selesai itu ada ditambah gitu ya Pak? Ditambah ya, kemungkinan ditambah lah kalau ini selesai. Kalau nggak ditambah nggak tahu kita.